Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya. Kemarin saya punya tamu itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus saya terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu, sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobi ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di fak-fak sekarangnya jadi komunitas muslim. Wah, Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh, ya kupur ada Islam kono, ya ala Arab, pakanannya udah daging wedhus, ya supaya ala Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek murid-murid agama. Lho maksudnya ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua, sama santri saya jangan, Bro. Jenengan nak dolan teng fak-fak mawon, relatif aman dan komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang Muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Kok sing ngaji ning kene kan ya wong kedonyan kabeh, ana ngaji ya do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, lumayan golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam itu kancane padha satpam jagungan ning ngarepku. Aku apa ning Jakarta, ayo apa golek duit, golek ning kene kena. Lha nek lha piye kok golek ning kene? Kan golek ora wis ning kene, padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek ora Jakarta dijupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk lah ceritanya di telepon misalnya nih, kak aja kerja nih gini, nak boleh duit di Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misalnya nih telepon, aku nak mau jupuk, gelem, aku golek mau. Wes satu-satu kok lagi, golek. Kalau mulai kan angin sifat, coba golek ilmu jupuk. Ngaji apa nih berdua, mau jupuk ilmu. Kalau nak golek orang mesti cekap. Caranya jupuk, ya di mana nih mau? Nah, lali yo direkam. Jadi ilmu dicoba BHP di rumah no. Tapi nak utek wis elek ya meleset to. Wong utek lunyu, dadi digone ilmu iku meleset. Kaya godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi yo tetep apik, masih godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Gak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang
diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah. Karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting. Karena ini wilayahnya ausa jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sama nih fakta nangis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuak ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora Uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, Uryan iku maknane udo. Wah, kaget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan ora kaya Indonesia agar preman celananan jeans suwe-suwe terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetep cobaan. Lan iki ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantar padha cobaane. Nah film Indonesia ada sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takon, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anak kula. Pak, yang jahat yang mana? Perkarane padha cobaane. Nah terus bareng wong udo-udo muni Uryan, terus ilah Jawa dadi Irian. Benjero sejarah. Mane mergo tadi al-arif billah asirun. Orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Nah, itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba, kayak Ruhin kan kudunya wis minggat, tapi saya sayang anak, akhirnya ra minggat. Kok ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Sehingga jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun Ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan. Lalu kulon rada engkar ya ana wong saleh terus dadi juri MTQ atau jadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kulon naik cara syukur oleh lah syukur tapi ora usah bangga. Piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Lho akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo waji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kayak aja terus gedeng sing juara, kayak hasud kan, kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Qur'an bukan mendapat. Kayak wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara tak biangga, kayak orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok dol terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Pak Rumat mulai cilik kok tuwek jek arep-arep warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal Sito, pamit kula ape didol nggo kaji. Anake sowan kula. Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol kok kaji, didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawo hebat. Dia yonfik memberi untuk Islam, dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, gue ya sing bangga syukur dewi aneh.
Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau, tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ nggak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung jawab. Tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu kita harus keras, nggak bisa. Mengenai kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh. Para sepele biar negara sana anggarannya karena ngekeno. Terus prosedur ini ya wes. Tapi tetap baik loh musabakah soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir muka haji ditunjuk negara. Kalau nggak bolak balik. Kalau nih kiai kan sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji, Gus gratis kalau ban. Ya, alhamdulillah, wah, rasa cerita aku ini. Ya biasa wah. Saya takut, jangan kita orang seneng. Ya seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal, oh seru. Wah itu jos tenan. Mau nak kaji so nangis itu sana nangis Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok yo nangis itu sana yo nangis Tegale. Yo kadang itu teman ya kan, jadi kedunya hilang kan kadang yo. Jadi nangisi loro, nangisi Tegale, be nangisi dunia nih. Melani terus dulu ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas banget. Kalau nih multajam ya jaluk, ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing nih, buatan nyanyian kulo suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali ditawani jadi pemandu haji. Tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boyo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, boyo mikir, disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati, ono pengajian urun 10.000, ono wong sing kepen belanja sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk kok ora ngrasa do. Enggak apa-apa tetep entuk, piye-piye kowe mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas untuk menunjukkan manusia. Umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang kok pidatonya mau guyon tok, nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apa? Memangnya rano hisab, memangnya pengiran udah mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, kan urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh saya sampai sekarang tuh bener sombong, bojo kula tak kok ilek-elekan bojo kula biasa gak ana kopi santri, nak rebunan nggih gawe jam. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk, kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak ana kopi macam. Ya biasa sampai sekarang ya biasa Hasan itu tugas gula tugas ya biasa. Anak kula ya biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai apa kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sampean delok teng adabul
Akhlakun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorokan sama saya. Akhlakun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing, orang pitik kan. Pitik orang warak kan, pitik situ orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedetine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi, ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya, kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa? Menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata Kanjeng Nabi tidak, dan inna wa ta'ala yakrahu min abdi ayyatamayyaza min ghairi. Tidak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan. Ini Rasulullah, orang terima kiai, orang terima ketua MUI, kan ketuanya nak bisa alam dunia. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Ya sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Ya sopan kula to Gusti. Nah terus, nah tapi ki sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nak purun gentenan. Tadi misalnya kalau sana no pangeran, tapi kau sih ngomong menengah, dan purun gentenan. Nak ben blogger kabeh. Blogger kabeh langsung mui fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin Imam. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tawadhu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan ning jaba, paham ya? Sumur ning jaba, jedinge ning jero tapi ana bolongan nggo ngisi napa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam itu misi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepinginnya uang Pak Men dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya, angker diwangi santri ya tetap ngewangi apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid. Mbah Hasyim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang yang pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hasyim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira yang bodohin tapi bisa ngakhiri bodoh ini. Mulai ada kancaku nih. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun. Cuma melarat gak apa-apa di saya melarat. Santri dia kurang ajar. Jadi kan sakit ngakhiri Mbah. Jadi cerita bodoh melarati bodoh tapi jenengan kan sakit. Akhiri laku kok sakit kok. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan saged nyakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Akhiri. Berarti cocok lah ya. Ambe melarat wis akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hasyim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya.
Singkat cerita terus Mbak Syem ngaji sama beberapa guru. Cara saya ya guru ibtidah, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Maksudnya istilahnya podo gitu. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal bisa sedurunge ono negara gawe istilah ning mak pondok iku misale nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi iku aliyah. Padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum salatan. Tapi istilahnya podo. Iya betul. Tamat aliyah sarang iso maca Muin kan. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum ya mbah ya. Singkat cerita itu setelah Mbah Hasyim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Mbah Hasyim sudah jadi Syekhul Masyayikh, yang dulu gurunya udah mondok menan yang Mbah Hasyim. Ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin, saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya, zaman saya masih sipir, ibtidah, sekarang yang ngaji saya, itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula nek ati cilik mesti nate diulang ustaz-ustaz napa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hasyim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hasyim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini cerita Gusola. Gurunya tuh kaget karena tiap pakaian numpuk. Di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok umur pakaian rusak ada kok. Nah saya kan wong engke duwe bak pakaian kotor ning kamar masing-masing. Narian kan mboten. Angger ditakok sumur to baru ditakok napa? Itu Mbak Hasyim dicuci. Kalau jam 2 malam sama Mbak Hasyim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok iso. Biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gigi. Ya Allah, Mbah. Ya Allah, Gus Angdan cek Gus Hasyim Mbak Sari dhisik wong alim. Hasyim Asari. Mbak Sari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Ya turunan tiyang mriki tiyang Jogja. Turunan Mbah, ya pokoke mriki turunan Bandung Mbah sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja. Tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ngono nang GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau Islam anane ning Pantura se wali-wali ning. Tapi kadang ya ono sing moro Yogya, si Raputu nih. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuangis. Ya Allah sampun ngoten. Mbah Hasyim menjelaskan tadi. Kula niku isin jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Menyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Bangga utusan Kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga ini pol. Skumolu. Ini apa-apaan? Islam membawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Pemenang saya kira HP lembaga nawani hafid, hafid gak usah tes, yang polisian ya usah. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan menda. Kamu mbok yo mikir Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna ghudun fikur. Wong apik wong sing memberi infak bukan yang dikasih. Gue yang mikir, kan kulon gue isin.